yang panjang. Saudara, ayat-ayat yang kita baca, 6 ayat ini setidaknya dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, menceritakan dari ayat 1 sampai 3 akan kebesaran dan kesetiaan kemahakuasaan Allah yang sudah memulangkan orang Israel kembali dari tanah pembuangan ke tanah pusaka yang Tuhan janjikan. Dari Babel sebagai orang buangan yang begitu jauh dari tanah pusaka, dari tanah miliknya, dari rumahnya, dari kampung halamannya. Sekarang Tuhan bawa kembali sampai ke tanah asalnya. Itu butuh waktu 70-an tahun, 70 tahun. Mereka dihajar, diajar, dibentuk oleh Tuhan. Selama itu di tanah Babel mereka banyak belajar. Lalu kemudian Tuhan membawa mereka kembali ke tanah asal, kembali ke Yehuda, kembali ke Israel. Maka dikatakan di ayat-ayat tadi, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tuhan membawa kita kembali ke tanah asal kita. Sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan dengan keperkasaan kita, dengan kekuatan tangan kita, tak mungkin. Karena siapakah mereka? Mereka hanyalah sekedar bangsa jajahan yang kecil, lalu melawan raksasa. Bagaimana bisa ini terjadi? Tetapi Tuhan telah menyatakan itu. Maka ketika Tuhan membawa mereka kembali, mereka seperti mimpi. Wah, ternyata kita sudah ada di kampung halaman. Tuhan sudah pimpin kita sampai di sini. Tapi masalahnya belum selesai. Waktu Tuhan bawa mereka kembali, kota-kota Yehuda, tembok-tembok Yerusalem sudah merontak. Rumah mereka sudah tidak ditempati begitu lama, bahkan sudah dihancurkan. Lalu sudah ada orang yang tinggal di situ. Ini menjadi problem. Mereka pulang ke tanah asal, tetapi seperti orang asing. Mereka pulang ke tanah asal, tetapi banyak kesulitan yang mereka temukan di situ. Kota-kota hancur. Lalu kemudian kalau kita memperhatikan di ayat 5, ayat 6, di situ waktu mereka mau menanam, mau berusaha untuk menghasilkan sesuatu dari tanah pusaka mereka, mereka harus mencucurkan air mata. Kerja begitu keras, karena tanahnya kering, sudah lama tidak dipakai. Mereka harus dari awal lagi mengolahnya. Tetapi sekalipun demikian, mereka tetap punya pengharapan. Walaupun tanah-tanah kering, walaupun ekonomi sedang sulit, sudah waktu itu tidak ada orang pegang cash uang seperti kita ada di bank, uang simpan di sana. Tidak ada sistem perbankan. Orang melihat waktu itu dan menilai strata daripada sosial seseorang, berapa ekor yang dia punya di kandangnya, berapa banyak harta benda yang kelihatan, dan masih banyak. Tapi ini salah satu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka tidak punya apa waktu datang dari sana. Kemudian sampai di situ, tanah-tanah pun tanah-tanah kering, tanah-tanah yang tidak berfungsi, dan mereka harus olah lagi. Ini kondisi yang terjadi saat mereka pulang. Satu hal yang penting, Tuhan sudah bawa mereka pulang. Tapi mereka dibawa pulang sampai di tanah asal. Bukan semua sudah baik-baik saja. Di situ pun ada tantangannya. Kehidupan jauh daripada ideal. Tidak seperti 70 tahun yang lalu. Kehidupan mereka sekarang jauh berbeda. Tak seindah angan-angan yang ada. Itu faktanya. Tetapi dalam fakta yang ada itu, di ayat yang keempat, kita melihat ada permohonan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti yang kau memulihkan batang air kering di tanah Negev. Sekarang kalau ada satu sungai itu kering, lalu kemudian sungai itu adalah tempat penghidupan. Waktu kering, hampir putus asa. Tapi waktu itu ada air kembali. Orang bersorak-sorai, bersuka cita besar karena ada penghidupan kembali. Seperti itu harapan mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan. Dan harapan itu terlihat jelas di ayat 5 dan 6. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Menabur, tapi terus maju dengan kesulitan yang begitu berat, tetap maju. Mereka ini yang akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas yang Tuhan telah berikan. Itu adalah satu keyakinan dan pengharapan yang nyata jelas bahwa dalam tengah-tengah kesulitan yang kita alami, segala beban kehidupan yang kita punya, jikalau bersama dengan Tuhan, di situ pun ada harapan. Dan inilah yang kita akan coba lebih dalami di bawah satu tema, mutiara di balik air mata. Saya sengaja menggunakan kata mutiara karena hasil dari mutiara itu dihasilkan dari proses yang panjang. Dan itu terjadi ketika ada sesuatu benda asing yang masuk di dalam tiram, lalu tiram itu merasakan kesakitan karena begitu lunak struktur bagian dalamnya. Lalu dia berusaha untuk menghilangkan itu dengan cara mengeluarkan air mata dalam tanda petik, mengeluarkan cairan menutupi benda asing itu supaya dia tidak menyakiti, tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Terus, tapi itu bukan terjadi dalam satu malam. Itu bisa terjadi antara 1 tahun sampai 45 tahun untuk menghasilkan satu mutiara yang sempurna.
Saya tidak bermaksud pada mutiara yang walaupun itu sama sebenarnya, tetapi kan harganya beda. Yang dibudidayakan manusia itu harganya tidak terlalu mahal. Tetapi kalau mutiara itu betul-betul berdasarkan proses alami di alam, harganya begitu tinggi. Tetapi untuk menghasilkan mutiara yang indah, saudara, harus melewati masa-masa yang sulit. Maka ada satu kata bijak bagus sekali. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemuliaan tanpa ada penderitaan. Dan kita melihat klimaksnya di dalam Tuhan kita. Sebentar kita akan coba untuk merenungkan sebagai klimaks daripada perenungan ini. Tetapi pada singkatnya dari tema ini, mutiara di balik air mata. Air mata saudara dalam melewati kehidupan ini dikumpulkan, diramu, bahkan dibentuk oleh Tuhan menjadi mutiara kehidupan. Dalam tulisan Johannes Calvin, judul tulisannya dia katakan mutiara kebenaran. Dan itu dihasilkan dari perjalanan panjang. Itu dihasilkan khususnya dalam kehidupan kita dari kesulitan demi kesulitan yang kita lewati. Saudara pikirkan, jikalau anak tidak biasa dengan kesulitan-kesulitan, bagaimana otaknya dipakai untuk memecahkan masalah? Anak yang manja, pada akhirnya ketika besar, anak ini susah untuk survive ketika ada kesulitan. Tetapi ketika dilatih terus, disiplin, anak itu akan menjadi sosok yang kuat kelak waktu dewasa. Dan kita perhatikan prosesnya. Ini yang saya maksudkan, bahwa sebenarnya di balik kesulitan demi kesulitan, ada hikmah besar yang kita ambil. Pelajaran hidup yang paling berharga kita dapat di situ. Bukan dapat di kelas, bukan dapat di zona nyaman. Sedikit orang belajar dari zona nyaman, tapi orang banyak kali belajar dari kegagalan. Hanya saja, orang yang punya harapan dan visi di hadapan Allah, kegagalan itu bukan akhir daripada semuanya, tapi akumulasi, kumpulan daripada semua kegagalan itu, sampailah pada titik yang disebut pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Pulang dengan sorak-sorai. Saudara, kita harus terbiasa dengan sistem yang demikian. Jangan suka yang manja, jangan suka yang instan. Karena yang instan itu akan menghancurkan kita. Orang yang cepat naik, cepat hancur. Orang yang cepat dapat, cepat kehilangan. Itu sudah di mana-mana. Prinsipnya begitu. Saudara belajar dari siapapun orang yang betul-betul diberkati lalu sukses di bidangnya. Tidak ada proses dalam satu malam. Semua itu prosesnya butuh waktu. Dan ini yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam ayat-ayat. Maka saya katakan, ada mutiara kok di balik air mata, di balik kesulitan-kesulitan kita. Tetapi sudah perhatikan prinsipnya. Air mata itu muncul oleh karena mereka dalam kesulitan dan mereka sedang menabur. Ini adalah satu tindakan iman dan tindakan yang aktif. Bukan duduk diam, kapan Tuhan tolong, lalu tidak mau gerak, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak mau melayani. Di situ ada tindakan nyata. Mereka menabur. Dan dalam konteks ini sebenarnya menabur itu adalah bagian yang tinggal sedikit dari mereka punya. Benih yang tinggal sedikit itu. Ini adalah bagian dari harapan terakhir untuk bagaimana menabur. Tetapi Tuhan memberkati. Lalu pada akhirnya mereka pulang dengan sorak-sorai. Waktu menabur, mereka tidak mundur. Ini sistem paralelisme dipakai ayat 5, ayat 6. Mereka menabur, tetapi terus berjalan. Mereka bekerja, tetapi ada keuletan, ada ketekunan. Baru dapat kesulitan sedikit, apalagi yang gengsi. Saya sampaikan faktanya, tapi mudah-mudahan di sini tidak ada. Gengsi sekarang itu pengennya yang instan, yang gampang-gampang saja. Kalau tidak cocok di satu tempat, lalu ada tekanan sedikit, aduh saya tidak cocok, saya mau cari tempat lain. Ini dalam dunia kerja saya sampaikan ya. Dalam dunia kerja ada satu orang bercerita kepada saya tentang itu. Saya tidak cocok di sana. Gajinya cukup besar, tapi saya tidak cocok di sana. Ada banyak tekanan. Engkau mau cari gaji, cari uang, atau cari kenyamanan? Yang pasti, dimanapun kita bekerja, tak ada yang memberikan kita kenyamanan 100%. Tak ada. Pasti ada tekanan-tekanan. Ada kesulitan-kesulitan. Orang bayar kita, lalu kita mau yang gampang-gampang. Dari mana ceritanya ada orang mau bayar kita dengan diam-diam? Jadi harus melewati. Kita dimarahi. Oke, kita belajar dari padanya. Jangan cepat-cepat baper. Saya beritahu kepada adik-adik saya yang muda supaya tahu prinsip kerja seperti apa. Kita punya etos kerja yang seperti apa dalam dunia kerja. Dan ini prinsipnya sesuai dengan firman Tuhan. Mereka menabur, terus berjalan. Bukan pas menabur, ada kesulitan dalam waktu, sudah saya pulang balik ke rumah aja. Tak ada. Terus maju. Banyak hal yang kita akan pelajari waktu kita maju lagi. Belajar juga untuk sedia dalam hal itu. Jadi bekerja dan ulet dalam pekerjaan. Bahkan sebenarnya itu begitu banyak risiko ketika mereka melakukan dalam konteks ini, ketika menabur terus maju. Tetapi ada pengharapan kepada Tuhan. Dan berdasarkan pengalaman masa lalu, Tuhan memberkati hati yang lurus. Tuhan memberkati pikiran yang murni. Dan memang begitu adanya. Saudara, mereka menabur, mencucurkan air mata, menangis. Bukan karena cengeng, bukan. Bukan karena putus harapan. Tetapi karena begitu beratnya kehidupan yang mereka alami. Mereka pulang dengan tidak ada apa. Mereka pulang dengan begitu fresh safety net-nya untuk kehidupan dan penghidupannya. Saudara pikirkan, begitu beratnya kehidupan yang ada pada mereka. Bebannya tidak mudah, banyak pergumulan yang dihadapi. Tetapi dari firman Tuhan dikatakan, orang seperti inilah yang kelak akan bersorak-sorai. Sorak kemenangan, sorak dan sukacita ilahi ada pada orang yang seperti ini.
Tapi sorak-sorai di sini bukan pesta orang mabuk dan sana sini lalu nanti ada kasus sana sini. Bukan. Orang Kristen kadang hari ini ketika ada pesta atau ada perayaan sesuatu, lalu nanti di situ ada air putih yang bikin bodoh kita yang tidak pakai akal sehat setelah dikontaminasi, dikontrol air itu. Lalu pada akhirnya saudara bisa saling bunuh, saudara dan teman bisa saling pukul, saling cekcok. Hanya karena benda mati, sesuatu cairan mati yang tidak ada nyawa, tidak ada akal sehat, tidak ada otak. Lalu dia mempengaruhi kita yang ada otak, ada akal sehat. Dan itulah yang kadang terjadi di Bali sini. Minta maaf, saya juga orang Sumba dari NTT. Kita semua hampir, saya perhatikan, cukup banyak lah dalam ruangan ini yang berasal dari sana. Dan kita tahu tantangan spesial kita di Pulau Bali ini seperti apa. Saya katakan spesial, karena memang kalau kita perhatikan data, orang NTT yang ada di Bali 11.000 sekian. Tapi berapa orang yang melakukan perbuatan kriminal, perbuatan asusila, dan perbuatan yang mencoreng nama NTT, istimewa nama Sumba, istimewa lagi satu kabupaten, ada istimewa lagi satu kecamatan. Tapi dari orang semacam itu, oknum-oknum itu, pada akhirnya mengeneralisir semua orang yang datang dari sana. Dan pada akhirnya nama kita tercoreng. Ada banyak saudara yang sebenarnya hati baik, sikap bagus, sopan, lalu datang ke sini mau cari kerja. Tempat tinggal aja tidak dapat, gimana dapat tempat kerja? Cari kos ditolak di mana-mana. Tapi puji Tuhan saudara kemungkinan tidak begitu, makanya masih ada di Bali. Kita harus jaga sikap kita. Memang sebenarnya sekali lagi, kalau dihitung dari 11.000 sekian, itu udah sampai 1% yang buat. Tapi kan dengan sosmed yang ada ini terus di framing demikian, pada akhirnya kita yang baik-baik kena imbasnya. Tapi dimulai dari segelintir orang yang ada di dalam sini. Dan saya pikir di luar sana sudah banyak juga yang mulai sadar. Mari kita mulai tunjukkan bahwa kita bisa menjadi berkat. Bahwa kita tidak begitu. Karena sebenarnya implikasinya bukan hanya bahwa NTT. Nanti orang akan lihat juga. Kristen model kayak begini, katanya kasih, ajarannya kasih, kelakuannya busuk bejat. Dan itulah yang terjadi di Bali. Dan saya coba untuk bawa pada pengalaman waktu itu. Orang Israel pulang yang bawa semangat dan iman yang betul-betul banyak belajar ketika ada di keuangan. Tapi ketika ada di sana, mereka ditolak. Dengan berbagai alasan, tapi mereka ditolak. Bagaimana sikapnya? Harus tetap dalam Tuhan. Apa yang sudah dimulai, teruskan itu. Yang saya maksudkan, kebaikan yang kita sudah punya, jangan diganggu. Iman yang kita sudah punya, jangan dihancurkan oleh situasi dan kondisi eksternal yang datang menghancurkan kita. Kita punya prinsip, dan itulah sikap dan prinsip anak Tuhan. Kita kembali ke sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari semua yang sudah saya sampaikan ini, klimaksnya adalah mengenai mutiara di balik air mata, yaitu Kristus di kayu salib. Dia mempersembahkan hidupnya sendiri sebagai benih yang tidak mungkin dihancurkan oleh maut, oleh kebinasaan setelah bangkit dari kematian. Tetapi poinnya adalah Tuhan kita menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya. Kita menyerahkan apa kepada Tuhan? Tuhan beri nyawanya kepada kita. Kita beri apa kepada Tuhan kita? Beri nyawa kalau hanya sekedar kasih, saya pikir kita juga bisa. Tapi Tuhan beri nyawa, itu sampai klimaksnya mati di kayu salib. Itulah yang saya bilang tadi. Hidupnya adalah persembahan benih yang hidup. Bahkan tidak ada penderitaan yang kita alami yang melebihi penderitaan yang Tuhan alami di kayu salib. Istimewa. Tidak ada air mata yang saudara punya dan saya punya melebihi air mata Getsemani yang tercurah di bukit, di taman Getsemani waktu Tuhan menangis di sana. Tak ada. Saudara tidak pernah menangis dan keringat sampai berpeluk darah. Kristus mengalaminya ketika mempersembahkan hidupnya. Tetapi tetap Tuhan jalan, terus berjalan. Tahu bahwa pasti akan mati di kayu salib, tetapi Tuhan tetap jalan. Itu adalah pengorbanan besar yang bahkan paling besar daripada semua pengorbanan yang kita pernah lihat dan kita alami. Tidak ada yang menyamainya. Jadi saudara perhatikan, Tuhan memberi semua itu. Bahkan klimaksnya mati tergantung sebagai orang yang terkutuk di kayu salib. Benih kalau tidak mati dan tidak ditanam, maka tak mungkin menghasilkan buah. Ini adalah ilustrasi daripada Tuhan mati di kayu salib. Kemudian ada tuaian besar, saya dan saudara, hasilnya. Kita adalah tuaian besar dari pengorbanan di kayu salib. Korban itu sudah mati di sana, dipersembahkan bagi kita. Lalu kita mendapatkan semuanya. Lalu ada panen raya, bukan panen di kebun, tapi panen jiwa. Semenjak itu, kekristenan menggentarkan dunia ini. Dalam perjalanan kita membaca dan mempelajari sejarah, begitu ajaib dan Tuhan pelihara. Lalu pada akhirnya, Kristen pernah menguasai dunia dari sisi iman, bukan hanya dari sisi politik dan militer dan kekuasaan. Tapi saya bicara dari pendekatan iman. Banyak orang yang percaya, dunia barat, Eropa, Timur,
sampai kita sia-sia, semua dipengaruhi oleh korban yang mati di kayu salib. Dan karena itu, maka saya beritahu 3 hal kepada saudara. Yang pertama, dari semua yang kita sudah pelajari ini, Allah bekerja melalui proses. Maka cintailah proses, nikmatilah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, air mata itu adalah bagian dari proses. Harus pastikan. Tapi saya tidak bermaksud kepada air mata yang dikit-dikit nangis. Terus kalau cubit-cubit nangis, itu kalau bukan cengeng manja. Bahaya kalau begitu. Tapi air mata ini karena beban hidup yang tak terbendung, yang tak tertahan. Ada sesuatu yang berat di pundak, di hati, yang harus dipikul. Lalu cara alami tubuh mengeluarkan dari air mata sebagai bagian dari siklus tubuh supaya nanti ada kelegaan. Kalau ada beban, menangislah, tapi jangan dipaksain. Tapi pastikan, saudara menangis karena apa? Ini poinnya. Menangis karena apa? Saya menangis karena dia tinggalkan saya, dia putusin saya. Bukan menangis yang begitu yang saya maksudkan. Dan firman Tuhan tidak sedang bicara tentang menangis yang kita buat sendiri. Bukan menangis yang demikian. Tapi menangis yang murni di hadapan Tuhan karena memang kita sudah melakukan yang baik. Menangis seperti ini yang saya maksudkan. Dan menangis yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita menangis karena kita mencuri, karena kita buat kasus, lalu masuk di LP Kerkokan, masuk di LP Tabanan dan di LP mana, menangis, tidak apa-apa. Kalau dari sana menangis, tidak apa-apa. Kalau banyak-banyak, tidak apa-apa, silakan. Tapi nanti kalau menangis, keluar, masuk lagi, menangis lagi, orang itu tidak banyak. Tidak banyak. Dan ada yang gitu. Tidak banyak memang. Tapi ada yang mencintai nafas. Ini agak sedikit juga. Kenapa? Di sana tempat tinggal gratis. Makan gratis. Wah, rupanya yang gratis di sana, pakai sudah mending setelah keluar buat kasus lagi, masuk lagi. Waduh, ini kalau begini nih. Di sana ada kebebasan seperti saudara. Jangan kalau saya tahu begini ada yang mau bisa pelan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pastikan bahwa air mata kita menangis bukan karena jahat kita, tapi karena perkenanan hati Tuhan. Dan kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Lalu semua jalan terasa berat. Lalu kemudian kita menangis, mencucurkan air mata. Tadi saya katakan, Tuhan tampung air mata itu menjadi permata yang mahal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah bekerja melalui air mata. Di dalam air mata itu ada harapan. Yang pertama. Lalu yang kedua, tetap melangkah walau berat. Seperti orang menabur, menanam. Tapi tidak ada istilah mundur, tidak ada menyerah. Walaupun di depan ini masih gelap, tetap jalan. Tetap melangkah. Satu lagi, pastikan bahwa jalan saudara ada di jalan Tuhan. Kita melangkah, jangan sampai salah langkah. Karena banyak orang juga melangkah, terus jalan. Tapi kan persoalannya, dia tidak ada di rel keretanya Tuhan. Dia ada di rel kereta yang lain. Pada akhirnya menghancurkan kehidupan. Tetaplah berjalan, walaupun berat. Oh yang kedua. Lalu yang ketiga, orang menabur akan menuai. Ini hukumnya bukan hanya hukum Tuhan, tapi hukum alam, hukum umum. Maka orang bilang tidak mungkin hasil itu mengkhianati prosesnya. Karena ini prinsipnya. Tapi saya bilang kepada saudara, mungkin kata-kata bijak yang muncul itu banyak belajar dari kitab suci. Karena kitab suci mengajarkan tentang itu kepada kita. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang menabur benih akan pulang dengan hasil, dengan tuayan, dengan sorak-sorai. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Orang yang menabur pasti menuai. Tapi sekali lagi, saudara sedang menabur apa? Lalu dari tabungan itu membuat kita mungkin banyak beban. Pikirkan juga. Karena tidak boleh sembarang menabur. Orang yang menabur waktu itu menanam benih, dan benih itu memberi hasil. Benih itu benih gandum dan benih lain-lain. Tapi bukan biji ilalang, bukan benih ilalang. Karena tidak mungkin orang menabur itu di tanah yang sudah dipersiapkan. Nah, sama kita dalam kehidupan. Kita tabur apa? Pikirkan, kita sedang menabur apa? Lalu kemudian kalaupun terasa berat, tetaplah jalan jika itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan contoh yang paling sempurna daripada semua ini, Kristus yang sudah mati di kayu salib saya katakan tadi. Tuhan tahu jalan. Lalu Tuhan tahu apa yang ditabur. Dan Tuhan tahu pula seperti apa hasilnya. Saya ulang 3 hal ini penting. Singkat saja. Yang pertama, Allah bekerja melalui proses. Cintailah, lewatilah. Jangan banyak sungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut menghabiskan energinya, waktunya, tenaganya untuk itu. Tidak ada hasil maksimal dari situ. Tapi coba, sudah perhatikan, orang kalau sungguh-sungguh, apalagi berjam-jam sungguh-sungguhnya, berapa banyak kerjaan yang terbengkalai. Otaknya terganggu, melakukan ini terganggu, kembali lagi, Ini saya beritahu. Kita manusia terbatas, otak kita tidak bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Kalau kita fokuskan pada sungut, maka energi kita dialirkan ke sana. Tapi coba kita ubah, dari sungut kita alihkan kepada solusi. Apa yang harus kita lakukan? Itu akan optimal. Di situ akan banyak hal yang kita bisa kerjakan. Dan itu adalah bagian dari proses kehidupan. Allah bekerja melalui proses. Yang pertama. Yang kedua, tetaplah melangkah. Walaupun begitu berat. Tetap melangkah. Karena kita punya iman. Dan Tuhan telah menyampaikan sabdanya kepada kita hari ini. Mereka yang melangkah menabur. Pulang dengan membawa berkas. Dengan sorak-sorai. Itu satu kekuatan iman bagi kita yang sedang sulit. Lalu yang ketiga.
Orang yang menabur pasti akan menuai. Ingat, semua yang kita alami ini tak ada yang kebetulan. Ingat, air mata saudara, air mata kita itu dapat ditampung, dibentuk oleh Tuhan menjadi mutiara yang begitu mahal. Saudara bisa paham maksudnya? Ada mutiara di balik air mata. Tuhan berkati. Kami bersyukur